podcast Kendari, kembali lagi di Bangunan Podcast. Kita untuk membahas dan mengupas semua isu terkait obat dan makanan aman bersama aku Intan Dan aku Yulinar. Nah, betul sekali nih Intan. Di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan penting untuk diketahui oleh semua kalangan, utamanya generasi muda dan para orang tua. Wah, topik apa tuh Hil? Topik kita pada hari ini adalah obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Pada kesempatan kali ini, Sobat Banggona dan juga Yuli telah hadir bersama kita Ibu narasumber dari Kepala Balai POM di Kendari, Ibu Andi Amira Delawati, SSI APTM HSM. Selamat datang Bu. Terima kasih. Boleh Bu disapa dulu Sobat Banggona Podcast. Halo sahabat Bepom. Nah, untuk memulai episode kali ini, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu nih Bu. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan itu? Oke. Jadi obat-obat tertentu berdasarkan peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2025 adalah obat atau bahan obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang sering disalahgunakan. Jadi penyalahgunaannya inilah yang dikatakan di situ menjadi obat-obat tertentu. Jadi sebenarnya obat-obat tertentu ini legal atau ilegal ya Bu statusnya? Statusnya adalah obat legal, memiliki manfaat medis, tapi sering disalahgunakan. Nah, untuk obat-obatnya sendiri Bu, obat-obat apa saja nih yang termasuk di dalam kategori obat-obat tertentu? Oh ya, ada 7 ya yang masuk dalam kategori itu, yaitu yang pertama tramadol, trihexyphenidyl, ketamin, kemudian dextrometorphan, lalu apa lagi ya, amitriptilin, klorpromazin. Jadi sebenarnya untuk obat-obat ini sendiri itu sudah familiar untuk di telinga masyarakat ya Bu? Bahkan mungkin beberapa masyarakat pernah mengkonsumsinya begitu ya? Iya, sudah sangat familiar buat masyarakat. Nah, jadi meskipun merupakan obat ya Bu, belum tentu ini aman ya digunakan untuk bebas digunakan atau digunakan sembarangan ya Bu? Iya betul, ini tidak aman digunakan sembarangan, jadi tetap harus berdasarkan aturan pakai dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Oh jadi kalau obat-obat itu apabila kita mengkonsumsinya itu tidak sesuai dengan ketentuan atau anjuran dokter, berarti baru masuknya berbahaya begitu ya Bu? Iya betul. Selanjutnya Bu, untuk dampak yang akan terjadi pada individu yang telah menyalahgunakan OOT ini tuh apa yang akan terjadi begitu Bu? Jadi tanda-tandanya itu sangat khas ya, karena itu kan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Jadi ada kecemasan, kebingungan, kemudian penurunan kesadaran, lalu ketergantungan yang tinggi, gangguan jantung, gangguan pernafasan, bahkan otot-otot yang lemah. Jadi dampaknya pun sangat berbahaya sekali ya Bu. Betul. Dan yang cukup memprihatinkan ya Bu, akhir-akhir ini kita biasa melihat beberapa kasus malah menyasar kelompok-kelompok rentan seperti remaja ya Bu? Ya betul. Jadi ini sekarang kasus OOT ini justru memang menyasar generasi muda, ya generasi muda karena dianggap mudah untuk diperoleh dan murah harganya. Jadi inilah yang menjadi peran kita di posisi pengawas obat dan makanan untuk mensosialisasikan agar generasi muda itu berhati-hati dalam penggunaan obat-obat. Selanjutnya Bu, mungkin ini juga pertanyaan yang sama oleh sahabat Banggona Podcast. Untuk ciri-ciri apabila individu tersebut itu telah melakukan penyalahgunaan OOT sendiri itu dapat dikenali atau enggak sih ya Bu? Oh iya, bisa dapat dikenali. Jadi kalau dia menggunakan obat itu dalam jumlah yang banyak, membeli obat dalam jumlah yang banyak tanpa petunjuk resep dari dokter, kemudian berulang kali bolak-balik ke sarana pelayanan kefarmasian untuk membeli obat tersebut, lalu juga seringkali dipakai untuk tawuran atau halusinasi dan sebagainya, itu berarti sudah gejala penggunaan OOT. Nah, berarti sebagai masyarakat kita juga harus lebih aware ya Bu terhadap penggunaan obat di sekitar kita. Iya betul, harus aware terhadap penggunaan obat-obat di sekitar lingkungan kita sendiri.
Selanjutnya Bu, ini kan BPOM pengawasan ya, pengawasan obat dan makanan ya. Saya mau nanya juga untuk bagaimana sih peran dari Badan POM sendiri untuk menyikapi hal ini gitu. Masyarakat yang menyalahgunakan obat-obat tertentu, terus masyarakat yang mengkonsumsi obat pun tidak sesuai dengan anjuran dan ketentuan dokter. Untuk peran dari BPOM sendiri itu bagaimana ya upaya yang telah dilakukan oleh Badan POM? Ya. Upaya yang telah dilakukan Badan POM ada dua bagian besar ya. Yang pertama itu adalah melalui penegakan hukum. Jadi dengan penegakan hukum kita menggait semua stakeholder terkait agar sama-sama peduli terhadap kasus-kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu ini, sehingga itu akan menjadi efek jera bagi pengguna. Terus kemudian tidak serta-merta hanya dengan penegakan hukum, juga dilakukan edukasi terhadap remaja-remaja, kemudian stakeholder terkait agar sama-sama peduli dalam menyikapi penyalahgunaan obat-obat tertentu, sehingga kedepannya kita berharap dengan persepsi yang sama akhirnya kita bisa membendung penggunaan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu ini. Edukasi seperti apa Bu yang sudah pernah dilakukan oleh Badan POM untuk menanggulangi hal ini? Jadi edukasi ini kita pernah melakukannya pada tanggal 11 Mei 2026, di mana kita melibatkan pentahelix di dalamnya, yaitu ada akademisi, kemudian ada stakeholder terkait, kemudian ada organisasi, terus media, dan tidak lupa juga menggait penegak hukum ya di dalamnya. Jadi di dalam kegiatan itu kita sama-sama bersepakat untuk berkomitmen dalam pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu ini. Nah, kita nih Bu, apabila kita sebagai masyarakat umum, sebenarnya apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk membantu pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu ini? Jadi obat seperti ini tidak boleh diserahkan secara bebas, harus melalui pelayanan kefarmasian yang benar, kemudian harus dilihat rasionalitas jumlah dari penyerahan obat-obat tertentu dan frekuensinya. Kemudian kalau kita melihat gejala dari pengguna itu, misalnya memang ada tanda-tanda, jangan diberikan. Dan tidak boleh diberikan apalagi dextromethorphan kepada anak di bawah usia 18 tahun. Baik, itu tadi kan dari sudut pandang masyarakat ya Bu. Kalau dari sudut pandangnya tenaga kefarmasian sendiri, apabila ada kasus seseorang itu datang berkali-kali ke sarana yang sama untuk membeli obat-obatan yang sama, itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas kefarmasian tersebut? Pertama, petugas itu kan harus meningkatkan instingnya dulu ya, bahwa ini ada kecenderungan penyalahgunaan. Jadi tentu yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa orang tersebut atau pembeli itu tidak berkali-kali membeli di sarana yang dimaksud ya, di sarana tempat dia menjual, dan perlu ada pencatatan yang lengkap terkait dengan penjualan obat-obat tertentu ini, sehingga jelas pembelinya itu tidak berulang kali. Kalau itu terjadi, jangan diberikan. Oh, berarti petugas harus tegas untuk menolak ya Bu? Ya, betul. Ya betul, dan memang obat-obatan ini memang tidak boleh didistribusi secara sembarangan ya Bu terhadap konsumen ya. Ya, tidak boleh. Kemudian Bu, untuk sarana toko obat bagaimana Bu? Bolehkah kita untuk membeli di toko obat? Baik. Tadi kan ada 7 kategori obat-obat tertentu. Sebagian besarnya itu adalah obat keras. Kalau obat keras itu tidak boleh dijual di toko obat karena harus dengan resep dokter. Nah, tapi ada obat dextromethorphan yang masuk dalam kategori obat bebas terbatas. Nah, kalau dia obat bebas terbatas tentu bisa dikelola di toko obat, karena toko obat itu boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun dalam penjualan, karena dia masuk dalam kategori OOT, maka harus lengkap, mulai dari dokumen pengadaannya, penyalurannya, penyimpanannya, dan bisa kita lihat dengan mudah melalui kartu kendali yang disiapkan oleh sarana tersebut. Kemudian tadi kan Ibu menginformasikan bahwa untuk obat dextromethorphan HBr itu nggak boleh untuk dikonsumsi kepada seseorang dengan umur di bawah 18 tahun Ibu. Betul. Untuk alasannya sendiri itu karena apa ya Bu? Karena dianggap anak seusia itu sebenarnya belum memahami betul
indikasi dan efek samping dari penggunaan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Mereka menganggap, sebagian besar menganggap karena itu obat berarti masih lebih aman karena bukan masuk bagian dari narkotika. Ya. Selanjutnya Bu, saya mau nanya, apakah ada BPOM itu untuk mengawasi berbagai sarana kefarmasian seperti apotek, toko obat maupun sarana kefarmasian lain untuk memantau penjualan obat atau bagaimanakah penyimpanan obat di sarana tersebut? Apakah dari BPOM sendiri itu ada seperti itu? Ada, tentu saja, karena itu merupakan tugas dan fungsi dari pengawasan obat dan makanan. Jadi di kita itu dilakukan pengawasan rutin, baik itu pre-market maupun post-market. Nah, untuk pengawasan langsung ke sarana-sarana itu kita sebut dengan post-market. Jadi petugas-petugas kami tentu sudah mengatur waktunya dan jadwalnya untuk memantau baik itu di sarana pelayanan kefarmasian seperti apotik, kemudian ke rumah sakit, klinik, puskesmas, juga ke toko-toko obat dan sarana-sarana lain yang memang menjual terkait dengan obat-obat. Berarti memang penanganan obat-obat tertentu ini memang tidak boleh sembarangan ya Bu. Nah, kembali lagi Bu, sebagai masyarakat umum, apabila kita menemukan nih penggunaan obat atau peredaran obat secara ilegal, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa melapor nih ke BPOM? Tentu saja ya, untuk bagi yang ingin melapor bisa langsung ke Halo BPOM 1500533. Selain itu juga bisa melalui website resmi Badan POM atau mobile BPOM, dan bisa juga datang langsung ke Balai POM di Kendari karena kami juga menyiapkan pelayanan untuk pengaduan. Terus kemudian saya mau menanyakan Bu, mungkin ini juga teman-teman memiliki pertanyaan yang sama Bu. Di era digitalisasi sekarang kan banyak juga penjualan obat maupun produk-produk yang lain, produk obat yang lain itu melalui platform online. Untuk pembelian obat sendiri melalui platform online sendiri, ini pun Ibu ada tipsnya nggak untuk mendapatkan obat itu? Memang ini saya beli online supaya dapat obat yang bagus, yang bukan yang palsu dan lain sebagainya, boleh nggak? Kalau kami tidak menyarankan ya untuk membeli obat itu secara online, karena tidak ada yang menjamin bahwa penjualan secara online itu dijamin keamanan dan mutu serta manfaatnya. Jadi jauh lebih baik pembeli itu membelinya di sarana yang legal, seperti memang yang sudah berizin ya, jadi seperti sarana apotik, toko obat yang memang jelas ada penanggung jawabnya di situ. Itu tentu mereka bertanggung jawab untuk keilegalan obat itu sendiri dan keamanan obat itu. Baik Bu, ini saya mau bertanya lagi ya. OOT sendiri ini, apakah kategori OOT ini ada hubungannya dengan kategori obat yang selama ini kita kenal seperti obat bebas terbatas, obat keras itu? Apakah OOT ini termasuk dalam golongan itu atau kategori yang berbeda lagi? Tentu saja ya, masuk dalam golongan itu. Jadi kita harus mengenal penggolongan obat. Penggolongan obat itu ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras, lalu obat psikotropika dan obat narkotika. Nah, 5 golongan ini yang harus kita tahu bahwa OOT itu kaitannya dengan obat keras dan obat bebas terbatas. Nah, pertama kita lihat dulu dari penggolongan obat bebas. Obat bebas itu berarti dia bebas dijual di mana saja. Nah, ini logonya warna hijau. Kemudian kalau yang bebas terbatas itu harus ada yang bertanggung jawab, karena di dalam kemasan pada obat bebas terbatas itu ada peringatan di situ, P nomor 1 sampai P nomor 6. Berarti ini harus dipantau oleh penanggung jawabnya. Kemudian yang lingkaran merah huruf K itu berarti obat keras. Nah, obat keras ini sudah jelas pada kemasan obat juga dinyatakan harus dengan resep dokter. Begitu juga dengan psikotropika. Sementara untuk obat narkotika itu dia lingkaran kemudian ada tanda plus warna merah. Itu berarti obat narkotika. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi ini OOT ini tuh masuk dalam kategori itu, bukan kategori yang lain lagi yuk. Iya. Jadi masyarakat nih bisa melihat nih tanda-tanda dari masing-masing kategori obat itu seperti apa. Jadi mungkin masyarakat kalau mau membeli obat bisa dilihat ya Bu di kemasannya ya. Ini termasuk logo obat bebas atau obat keras atau bahkan malah psikotropik atau narkotik. Iya, itu sangat penting diketahui ya, informasi yang sangat penting kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam memilih obat-obat yang dikonsumsi setiap harinya.
Nah, sebelum mungkin kita menutup episode podcast kita pada kali ini, mungkin ada pesan nih Bu yang bisa disampaikan kepada para pemirsa atau pendengar podcast pada kali ini. Ya, ada beberapa pesan ya yang saya ingin sampaikan. Ini juga merupakan pesan dari Badan POM yang mungkin para pemirsa harus mendengar juga dari Kendari. Ya, Akan dicatat ya Bu. ya perlu dicatat. Nah, pertama, mari bersama melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu, karena obat-obat tertentu itu bukan sesuatu yang bisa disalahgunakan, tetapi dia sifatnya medis dan harus dipantau penggunaannya. Kemudian OOT ini adalah obat, jadi bukan jalan pintas untuk happy-happy. Yang terakhir, sebelum mengkonsumsi obat, pastikan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ya, pesan yang sangat luar biasa sekali ya dari narasumber kita pada kali ini yang bisa membuat kita lebih aware lagi, lebih bijak lagi, lebih hati-hati dalam memilih obat-obatan yang kita konsumsi. Terima kasih Bu Kepala Balai POM di Kendari, Bu Andi Amira Nilawati, SSI Amit MHFM telah menemani episode podcast Bangguna pada kali ini ya Bu. Teman-teman di sini pun sepertinya sudah banyak menerima edukasi ya Bu ya. Insight yang sangat positif. Iya, betul sekali. Nah, Sobat Bangguna, jangan lupa follow media sosial resmi Balai POM di Kendari untuk mendapatkan informasi kesehatan dan edukasi obat yang terpercaya. Karena informasi kesehatan dan obat yang terpercaya akan melindungi kita semua. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Saya Intan Dan saya Yulinar. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bangguna Podcast berikutnya. Dadah.